warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Wulandari dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pada kali ini saya akan membahas bab 14, yaitu mengenai lab setup. Nah, di sini saya memiliki 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengenalan topologi, yang kedua mempersiapkan VM, yang ketiga setup topologi, dan yang keempat konfigurasi RAM VM. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Ini saya memiliki topologi sederhana. Yang pertama itu host OS ataupun laptop kita. Nah, host OS ini nanti akan terhubung ke internet dan juga ke router Debian, ataupun nanti kita menggunakan Debian server. Nah, kemudian Debian server nanti akan terhubung ke client Ubuntu ataupun Ubuntu desktop. Nah, lalu terhubung juga ke internal network yang terhubung dengan server Debian dan server Ubuntu. Nah, nanti kita akan menggunakan 4 virtual machine, yaitu yang pertama ada Ubuntu desktop, lalu Debian server, kemudian Debian server lagi. Nah, berarti Debian servernya ada 2, lalu Ubuntu server. Nah, Debian server yang pertama itu akan berfungsi sebagai router. Nah, nanti dia akan terhubung ke host OS. Nah, jadi karena dia terhubung ke host OS, nanti adapternya itu menggunakan host only. Nah, kemudian yang terhubung ke Ubuntu client nanti dia juga akan menggunakan internal network. Nah, begitu juga dengan yang terhubung ke internal network, dia menggunakan internal network. Nah, jadi nanti router Debian itu ada 3 adapter. Nah, yang pertama adapter 1, dia akan menggunakan host only adapter. Lalu kemudian untuk adapter 2 itu nanti dia akan menggunakan internal network, dan adapter 3 juga menggunakan internal network. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mempersiapkan VM. Nah, jadi maksud dari mempersiapkan VM itu adalah, nah tadi kan sebelumnya saya sudah membuat topologi sederhana yang nanti akan saya buat pada VirtualBox. Nah, saya itu membutuhkan 4 VM. Nah, yaitu ada Ubuntu client, Debian server, nanti Debian servernya ada 2, dan Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah memiliki Ubuntu client, Debian server, dan Ubuntu server. Nah, untuk Debian CLI ini kita ganti namanya menjadi router Debian. Di sini kita detail, general. Di sini kita ubah namanya menjadi router Debian. Lalu kita enter, lalu kita OK. Nah, di sini untuk Debian CLI yang lalu itu kita ganti menjadi server Debian. Lalu kita OK. Nah, yang Ubuntu CLI ini kita ganti menjadi server Ubuntu. Nah, lalu yang terakhir ini kita ganti menjadi client Ubuntu. Lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu setup topologi. Nah, di sini untuk router Debian kita klik detail, lalu network. Nah, di sini terdapat 4 adapter, yaitu adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan juga adapter 4. Nah, untuk adapter 1 ini kita attack-nya itu internal
network karena dia itu default. Nah, di sini kita ganti menjadi host only adapter. Lalu untuk adapter 2-nya kita ganti menjadi internal network. Di sini sudah internal network. Menjadi adapter 2 ini nanti akan terhubung ke klien Ubuntu. Di sini kita ubah namanya menjadi client network. Lalu untuk adapter 3 kita nyalakan dulu. Nah, di sini kita ubah menjadi internal network. Kita ganti dulu. Nah, kita ganti namanya menjadi server network itu karena nanti dia akan terhubung ke servernya. Lalu kita klik OK. Dan selanjutnya untuk server Debian kita klik detail lalu nah, di sini adapter 1 tag 2-nya itu kita ganti menjadi internal network. Nah, di sini sudah internal network. Di sini namanya kita ganti menjadi server network. Lalu kita oke. Lalu untuk yang server Ubuntu network. Nah, di sini adapter 1-nya itu kita ganti menjadi internal network. Nah, di sini namanya kita ubah jadi server network. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini tag-nya sudah internal network. Nah, namanya juga sudah client network. Jadi di sini kita oke. Nah, itu saja untuk materi 3. Lalu kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi RAM VM. Nah, di sini untuk router Debian kita klik detail, lalu kita klik sistem. Nah, di sini untuk memorinya kita ganti menjadi 1 GB saja. Lalu kita oke. Selanjutnya untuk server Debian, detail, sistem. Nah, di sini saya ganti menjadi 512. Tapi oke. Selanjutnya untuk server Ubuntu sistem kita ganti menjadi 512. Oke. Yang terakhir klien Ubuntu detail sistem. Nah, di sini untuk yang klien Ubuntu kita menggunakan 2048 MB. Oke. Nah, yang server Debian ini prosesornya saya menggunakan 1. Oke. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.